Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil dari tugas besar perilaku organisasi Calo 3. Di sini terdapat 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Aditya Pratama, ada Muhammad Hanif, ada Hafiz Ihsan Saputra, dan Aisyah Kolbu. Kemarin juga udah dikasih study case yang dimana terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut tim, tipe leadership apakah yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer dalam menghadapi perubahan dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi seperti terdapat penjelasan teori kepemimpinan yang terperinci dan sistematis, dan terdapat bukti-bukti dalam kasus yang memperkuat jawaban tim. Selanjutnya, saya akan serahkan ke Hafiz. Oke, jadi teori kepemimpinan itu, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau seperangkat tujuan. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal. Kita membutuhkan pemimpin untuk menantang status quo, menciptakan visi masa depan dan menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Kita membutuhkan manajer untuk merumuskan rencana rinci, menciptakan struktur organisasi yang efisien dan mengawasi operasi sehari-hari. Baik, mungkin untuk tipe leadership yang cocok untuk kasus PT Kopi Kita atau TKK yang melakukan perubahan strategi dari make to order to make to stock, serta terdapat tantangan lain seperti SDM. Ada dua tipe yang cocok yaitu transformasional dan transaksional. Mungkin yang pertama untuk kepemimpinan transformasional menurut Robin and Judge di 2024, kepemimpinan transformasional adalah gaya yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi kebaikan organisasi. Kepemimpinan transformasional itu sendiri memiliki efek yang mendalam dan luar biasa pada para pengikutnya, memotivasi mereka untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Itu menurut Robin and Judge di halaman 411. Mungkin ada karakteristik-karakteristiknya, yaitu yang pertama yaitu motivasi inspirasional. Jadi pemimpin ini mengkomunikasikan harapan yang tinggi menggunakan simbol-simbol, memfokuskan upaya dan menyatakan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana. Mereka menginspirasi semangat tim dan komitmen terhadap visi misi dan menyatakan bahwa pemimpin semacam ini mengkomunikasikan harapan yang tinggi menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya dan menyatakan tujuan-tujuan penting. Mungkin untuk karakteristik selanjutnya yaitu pengaruh ideal atau idealized influence. Pemimpin transformasional menyediakan visi dan misi yang jelas, serta menanamkan kebanggaan, mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan, serta menunjukkan standar moral dan etika yang tinggi. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu stimulasi intelektual. Dia pemimpin transformasional mendorong pengikutnya untuk menjadi inovatif dan kreatif dengan menantang asumsi-asumsi lama. Selanjutnya, untuk tipe leadership yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan peran pelengkap bagi sifat transformasional yang lebih berfokus pada peran dan tugas. Mungkin untuk elemen-elemen kepemimpinannya yaitu ada contingent reward atau pemimpin eh, pemimpin yang transaksional mengontrak pertukaran penghargaan atas unsur. Yang pertama ada menjanjikan penghargaan atas kinerja yang baik, terus ada mengkonsentrasikan pertukaran penghargaan dan lain-lain. Mungkin untuk karakter selanjutnya itu manajemen by exception dibagi menjadi dua, ada aktif dan pasif. Mungkin untuk yang aktif, pemimpin secara aktif memantau penyimpangan dari aturan dan standar. Untuk yang pasif, pemimpin hanya campur tangan ketika standar tidak terpenuhi. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Apakah tantangan perusahaan untuk berubah? Gunakan teori perubahan dari Lewin untuk menjelaskan tantangan perusahaan. Silahkan berikan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Yang pertama, terdapat penjelasan teori perubahan yang lengkap dan terperinci. Yang kedua, terdapat bukti-bukti yang ditunjukkan dalam kasus untuk memperkuat jawaban tim. Oke, teori.
Model perubahan yang dikenal oleh Kurt Lewin merupakan model yang sering disebut dengan model tiga tahap memahami proses perubahan yang terjadi. Model ini menggambarkan proses perubahan sebagai unfreeze, change, dan freeze. Model ini diusulkan oleh Kurt Lewin sejak tahun 1947. Lewin menyempurnakan model perubahan yang terkenal dan sering diistilahkan sebagai model yang paling tertinggal, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Manajemen Perubahan. Lewin adalah orang yang pertama kali melangsungkan studi ilmiah tentang manajemen perubahan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Hafiz, tadi di teori Kurt Lewin ini terdapat tiga tahapan yaitu unfreezing, movement, dan refreshing, yaitu mencairkan, perubahan, dan pembukaan ulang. Yang dimana di tahap pertama di unfreezing atau mencairkan itu merupakan tahapan pertama yang dimana proses menemukan metode baru untuk mengubah cara-cara lama yang tidak berhasil atau memberikan hasil. Tahapan yang ini diperlukan untuk mengurangi tahanan dari individu atau kelompok untuk berubah. Terus yang tahap kedua ada movement atau perubahan, ya di mana movement atau perubahan ini merupakan tahapan kedua yang menunjukkan arah perubahan dan mengimplementasikan perubahan sehingga anggota mengembangkan sikap dan perilaku yang baru. Terus buat tahap yang terakhir ada refreshing, refreezing, pembukaan ulang, yaitu merupakan tahapan ketiga yang dimana pada tahapan ketiga ini untuk menstabilkan perubahan karena sikap, praktik, dan kebijakan baru yang digunakan untuk mengubah perusahaan. Refreshing untuk menstabilkan organisasi dalam keseimbangan, baru untuk memastikan bahwa cara kerja baru tidak mudah berubah. Selanjutnya untuk bukti-bukti akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Kolbu. Bukti-bukti unfreezing. Pertama, dibuktikan dalam kalimat PTTKK akan membuat mesin kopi rumahan dari yang semula make to order menjadi made to stock. Sehingga kalimat ini menunjukkan menemukan metode baru untuk mengubah cara-cara yang lama. Lalu yang kedua, ada karyawan perlu beradaptasi dari sistem kerja berdasarkan pesanan menjadi sistem kerja berdasarkan permintaan yang meningkat. Dan yang terakhir, ada mengatasi adanya perubahan dari segi teknologi ataupun sumber daya manusia. Lalu ini movement, yang pertama dibuktikan dalam kalimat SDM berencana untuk merekrut tenaga ahli bidang TI dengan kompetensi minimal di S1 dan juga memiliki kemampuan dalam mengoperasikan mesin-mesin otomatis dengan teknologi terkini. Sehingga kalimat ini menunjukkan mengimplementasikan perubahan. Yang kedua, perusahaan memerlukan penyediaan layanan after sales berupa layanan servis kerusakan dan yang ketiga, PTTKK membutuhkan struktur organisasi yang lebih matang untuk mendukung operasi yang lebih kompleks. Refreezing dibuktikan dalam kalimat perusahaan akan mengoptimalkan jumlah produksi yang ada, sehingga menunjukkan cara kerja baru menjadi standar operasional dan tidak kembali ke metode yang lama. Perusahaan berencana untuk masa depan dengan meningkatkan kapasitas produksi 2 kali lipat dari kapasitas produksi existing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.